Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nur Rahmadani dengan NIM 1901113384 akan menampilkan hasil wawancara saya mengenai ujian tengah semester Ekologi Administrasi. Secara etimologi, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah, rumah tangga atau tempat tinggal, dan juga logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ekologi adalah ilmu tentang rumah tangga atau tempat tinggal makhluk hidup. Umumnya, ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan interrelasi antar organisme dengan lingkungannya. Sedangkan administrasi adalah keseluruhan proses kerja antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi, ekologi administrasi merupakan serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas yang bertujuan untuk memecahkan masalah melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan juga keuangan. Ekologi administrasi juga berusaha untuk mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat dari adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal, horizontal, atau bahkan dengan masyarakatnya. Dimensi ekologi atau dimensi lingkungan merupakan dimensi eksternal dalam administrasi publik, di mana dimensi ini sangat mempengaruhi dimensi-dimensi lainnya seperti dimensi kebijakan, dimensi manajemen, dimensi organisasi, bahkan dimensi moral dan etika. Nah, jika suatu organisasi hendak bertahan dalam lingkungan organisasinya, maka sangat penting baginya untuk mengenali karakter dari lingkungannya tersebut. Hal ini bertujuan untuk memutuskan pengambilan keputusan yang akan dilakukan terhadap berlangsungnya kegiatan dalam organisasi tersebut. Nah, dalam dimensi lingkungan terdapat dua batasan, yaitu lingkungan umum yang mempengaruhi organisasi secara langsung seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga hukum. Kemudian yang kedua ada lingkungan khusus yang mempengaruhi secara langsung seperti pelanggan, pemerintah, serikat kerja, pemasok, atau kelompok yang memiliki kepentingan lainnya. Hubungan antara sistem administrasi negara dengan ekologinya sangat erat, di mana sistem administrasi negara dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi dalam lingkungannya. Nah, berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan ini mengalir masuk ke dalam sistem administrasi, sehingga faktor-faktor lingkungan akan mempengaruhi berlangsungnya kegiatan dalam lingkungan administrasi publik tersebut. Pemahaman mengenai pengaruh ekologi terhadap administrasi ini adalah sangat penting untuk keberlanjutan administrasi negara. Nah, di mana prinsip-prinsip mengenai administrasi ini akan cocok dengan tata cara pola operasi dalam administrasi suatu lingkungan yang relatif stabil. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Nah, pembangunan berkelanjutan ini harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup atau ekologi serta kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tersebut tetap terjaga. Nah, suatu organisasi itu akan dapat berjalan dengan memperhatikan keadaan lingkungannya. Jadi, dalam pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan
keadaan ekologi lingkungannya, keadaan ekologinya, agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan sesuai semestinya.